Sebanyak 46 juta suara Gen Z atau pemilih muda akan diperebutkan di pemilu 2024 mendatang. Nah, demi merebut hati para pemilih pemula ini, isu-isu krusial perlu jadi perhatian Capres dan juga Cawapres. Beberapa lembaga survei juga pernah membeberkan hasil penelitian terkait masalah krusial yang dihadapi Gen Z atau pemilih muda. Di antaranya jadi perhatian terbanyak adalah soal lapangan kerja. Ya, Prof. Karim, kalau kita melihat data tadi, isu strategis yang tentunya menjadi fokus perhatian para pemilih muda ataupun pemilih pemula ini, yaitu terkait dengan sektor lapangan pekerjaan, begitu Prof. Karim. Apakah dengan kuliah kebangsaan yang dilakukan oleh Baca Pres Anies dan juga Baca Pres Ganjar kemarin sudah mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait dengan lapangan pekerjaan ini yang tentunya menjadi isu hangat ya, isu potensial juga bagi para pemilih muda dan juga pemilih pemula ini, Prof. Karim? Ya, kalau soal isu strategis ya, isu krusial, boleh saja hasil surveinya seperti itu. Tetapi saya punya data lain yang saya kumpulkan sendiri, misalnya dalam riset saya, dialog dengan mahasiswa, dengan pemilih pemula, justru mereka ingin melihat sebenarnya sebelum menyelesaikan lapangan kerja, tapi isu korupsi dan tindakan pemimpin yang tidak cerdas dan mempermalukan itu ditangani sendiri gitu ya. Ada pemilih pemula yang mengatakan begini, bagaimana mungkin kita bisa merancang pekerjaan untuk generasi saya kalau persoalan korupsi yang jelas-jelas merajalela belum ditangani, atau misalnya muncul terus sehingga menggerogoti hasil pembangunan. Jadi isunya banyak. Dan pemilih pemula punya cara untuk menilai masalah krusial. Tapi yang pasti mereka punya pandangan tersendiri tentang pemilu ini, tentang bangsa ini. Mereka pun punya kebangsaan. Kebanggaannya itu turun naik bergantung kepada prestasi yang ditunjukkan oleh pemimpin. Mereka bangga ketika atlet kita berprestasi misalnya, tapi mereka malu ketika ada persoalan yang menohok bangsa mengemuka. Nah, apakah kuliah kebangsaan ini akan menjawab itu semua atau tidak? Menurut saya tidak akan terjawab semua. Tapi paling tidak, itu akan memberikan gambaran tentang tema besar atau kerangka utama para bakal calon presiden itu. Jadi detail kasus per kasus tidak akan, karena waktunya tidak akan cukup, tidak akan memadai, tapi paling tidak akan memberikan gambaran tentang common platform dari bakal calon presiden yang akan tampil. Setidak-tidaknya dari diksi, dari sudut pandang, dari latar pemikiran, itu akan memberikan insight kepada mahasiswa sebagai pemilih bahwa tekanannya, intensinya pada aspek apa, cara penglihatannya seperti apa, itu akan menjadi informasi yang penting. Gitu ya. Walaupun ini baru permukaan saja begitu ya, Prof. Karim, tapi ini pesannya sudah tersampaikan dengan jelas kepada akademisi atau seperti apa, Prof. Karim? Anda melihat? Jadi menurut saya bilang tadi, kalau kasus per kasus ini tidak akan bisa menjawab semuanya, tidak akan bisa menjelaskan semuanya. Selain karena kasusnya kompleks, masalahnya banyak, tetapi perspektif menilai kasus penting tidak penting juga subjektif. Tapi paling tidak kehadiran ketiga baca pres itu akan menjelaskan tentang common platform mereka dalam melihat persoalan, pendekatan dan sudut pandang yang mereka gunakan dalam melihat kasus-kasus itu, sehingga itu akan memberikan insight, wawasan, penjelasan bahwa sosok A, B, C berbeda dalam cara mengatasi persoalan karena sudut pandang yang mereka gunakan berbeda, pengalaman keterlibatannya berlainan, deposit politiknya juga tidak sama. Dan itu semua akan memberikan alat untuk mengkomparasi di antara tiga baca pres ini, kira-kira siapa yang paling cocok untuk kalangan kampus dan pemilih pemula. Jadi itu penting menurut saya. Jadi ini bukan persoalan salah benar. Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Yang ada adalah jawaban yang berterima dan klik dengan para mahasiswa atau tidak. Itu saja sih gitu kan. Karena perbedaannya ordinal bukan nominal. Paling tidak para anak muda ini mengenal ya Pak Prof. Karim, sosok-sosok yang akan mencalonkan diri di pemilu tahun 2024 itu ya. Iya, karena saya bilang tadi mereka punya minat, punya hasrat untuk terlibat dalam pemilu. Hanya sampai hari ini mereka belum diberikan penjelasan tentang siapa orang-orang yang nongol itu. Sebab kalau hanya muncul di baliho itu kan hanya menjelaskan wajah dan mengutarakan nafsu untuk mencalonkan diri, tidak menjelaskan mengapa
dia harus mencalonkan diri dan mengapa saya harus memilih mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.